Kemudian, Bang, apakah ada campuran lain selain daripada hanya dolomit saja? Dan kemudian, apakah boleh dolomit kita berikan pada tanaman cabai setelah tanam ya teman-teman? Seperti ini ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak, ini kan tunas air yang tumbuh di bawahnya satu. Dan kemudian, apakah boleh dolomit kita berikan pada tanaman cabai setelah tanam ya teman-teman? Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa untuk dolomit ini atau kapur pertanian ini diberikan pada saat kita melakukan proses pengolahan lahan, baik pada tanaman cabai ataupun tanaman terong, juga tanaman yang lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini adalah kapur dolomit super ya teman-teman. Ini harganya satu karung di daerah saya hanya sekitar Rp45.000 ya teman-teman. Dan kita sekarang akan aplikasikan langsung kepada tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Dan kemudian, apakah boleh kita melakukan pengocoran atau langsung ditaburkan seperti ini ya teman-teman? Ini adalah tanaman cabai rawit kaliber usia 35 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan kemudian memang saat ini di daerah saya ya teman-teman, ini sedang terjadi kemarau ya teman-teman, khususnya di Pulau Jawa. Dan untuk pengaplikasian dolomit ya teman-teman, bisa teman-teman taburkan seperti ini ya. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, fungsi dolomit adalah untuk menstabilkan pH tanah ketika memang terjadi proses kekeringan. Paling tidak kalau tidak ada air, dolomit ini akan membantu untuk selalu menjaga kelembapan tanah ya teman-teman. Sehingga meskipun tidak terlalu tercukupi airnya, maka dolomit ini akan senantiasa menjaga tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Dan sekarang pun saya akan melakukan proses pengocoran ya teman-teman terhadap cabai rawit kaliber yang sedang saya tanam ini ya teman-teman. Yang ini usianya 35 hari. Dan sedangkan yang 2000 pohon, 2200 pohon, ini adalah sebelah atas ya teman-teman. Oke, kita ke sebelah atas. Ini adalah sisa pengolahan daripada lahan terong ya teman-teman. Nih, ini adalah usia 10 hari ya teman-teman. Ini 10 hari setelah tanam. Masih jenis yang sama, ini cabai rawit kaliber ya teman-teman. Ini saya akan melakukan proses pengocoran hari ini dengan menggunakan dolomit langsung agar pH tanahnya stabil ya teman-teman. Ini tanpa mulsa ya teman-teman. Nah sekarang kita ke dosis ya teman-teman. Ini adalah 20 liter untuk jeligen kocornya. Dan untuk dosisnya saya menggunakan 2 gelas ya teman-teman. 2 gelas seperti ini untuk dosisnya per jerigen 20 liter. Oke, simak terus pengocoran dolomit pada cabai usia setelah tanam ya teman-teman. Kemudian, Bang, apakah ada campuran lain selain daripada hanya dolomit saja? Ya teman-teman, ini hanya dolomit ya teman-teman, atau kapur pertanian, jadi tidak dicampur dengan bahan lain, baik pupuk ataupun insektisida atau fungisida, karena ini tujuannya adalah hanya untuk menstabilkan pH tanah ketika memang
tanah tersebut kelembapannya tidak terjaga diakibatkan musim kemarau ya teman-teman. Memang sebetulnya pada saat musim kemarau yang lebih efektif adalah kita membuat irigasi tetes kalau memang itu memungkinkan, dan tentunya memiliki biaya yang tentunya sangat besar ya teman-teman. Tapi dengan cara seperti ini minimal kita bisa meminimalisir agar tanaman cabai kita tetap tumbuh subur. Dan next ke depan nantinya meskipun tanaman kita kekeringan seperti ini, ketika saat ada hujan, maka tanaman cabai kita akan jauh lebih subur pertumbuhannya, karena setelah kekeringan seperti ini tanaman akan tahan terhadap kekebalan, terutama jika kekurangan air ya teman-teman. Jadi jangan khawatir dengan cara seperti ini, maka tanaman cabai akan tetap tumbuh subur ya teman-teman. Hijau royo-royo tentunya ya teman-teman. Jadi untuk dolomit ya teman-teman, terkena daun seperti ini tidak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalkan seperti ini terkena, aman, tidak masalah. Tiga 35 hari setelah tanam, inilah kelebihan daripada kita menggunakan bibit polybegan ya teman-teman, karena dia tidak layu. Dan kemudian bang, kenapa tidak potong pucuk? Saya ini tidak akan melakukan potong pucuk, tapi saya akan melakukan perempelan, sehingga nanti yang saya harapkan adalah pohonnya berdiri tegap dan kokoh, dan tentunya tinggi ya teman-teman. Itu tujuan saya. Karena kalau kita melakukan potong pucuk, nanti cenderung batangnya akan pendek ya teman-teman. Nah, sama saja seperti ini ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak, ini kan tunas air yang tumbuh di bawahnya 1, 2, 3, 4, ini sudah ada 4 ya. Jadi kita nanti akan melakukan perempelan supaya terfokus pada batang atas ini ya teman-teman, sehingga nanti untuk cabai kalibernya menjulang tinggi ya teman-teman. Dan setelah di atas nanti ya yang namanya secara alami pohon cabai tanpa potong pucuk pun itu akan cenderung tinggi ya teman-teman, dan berdahan lebat tentunya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan potong pucuk atau tidak potong pucuk, dipersilahkan ya teman-teman, sesuai dengan selera yang teman-teman inginkan. Jika ingin memiliki batang yang banyak, cabang yang banyak, ranting yang banyak, silahkan potong pucuk. Tapi jika ingin tanaman teman-teman menjulang tinggi, tidak dipotong pucuk ya teman-teman.